Halo, selamat datang di channel Om John. Utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, dan lestarikan bahasa daerah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kita semua. Selamat siang Bu, salam sejahtera Bu. Ya, puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul dalam kelas etika profesi kerja. Salawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, yang saya hormati narasumber yang telah hadir pada siang hari ini, Bapak Aji Pambudi. Kemudian narasumber kita yang kedua, Bapak Nanda Taufik. Selamat bergabung Bapak. Beliau narasumber kita dari PT McDermott. Kemudian yang saya hormati, dosen etika profesi kerja, Ibu Desi Oktani dari Prodi Elektro, Ibu Widya Rika Puspita dari Prodi Mekatronika, Bapak John Herikson Purba dari Prodi Robotika, dan saya sendiri dari Prodi Instrumentasi. Tidak lupa yang Ibu banggakan dan Ibu sayangi mahasiswa sekalian, selamat mengikuti kelas etika profesi kerja pada siang hari ini. Baiklah, untuk memulai acara kita, Ibu persilakan kepada narasumber kita untuk memperkenalkan diri, ya sekaligus menyampaikan materi kepada narasumber, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Ibu Mutia dan Bapak Ibu dosen yang sudah memberikan waktunya, kesempatan pada kami untuk sharing ya. Kita sharing tentang etika kerja gitu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aji Pambudi. Saya di sini berdua dengan teman saya Pak Nanda Taufik. Ya, Pak Nanda kayaknya suara ininya, mic-nya kayaknya belum on ya. Speakernya. Coba tes Pak, dites. Mohon operator mungkin bisa di-record. Sedang di-record bukan ini? Sudah di-record. Ya, baik, terima kasih. Pak Nanda sudah. Gimana Pak? Sudah bisa? Harus pakai headset kayaknya Pak Nanda. Belum kedengaran Pak? Oh, di unmute dulu Pak Nanda. Halo, kedengaran suara saya? Oh, sudah Pak. Ini baru Pak Nanda, sudah kedengar. Alhamdulillah. Iya, saya lanjutkan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen dan juga selamat
bergabung untuk teman-teman mahasiswa dari Politeknik Negeri Batam. Ya, saya akan sedikit sharing tentang etika kerja yang pernah saya alami selama saya bekerja gitu ya. Ada sedikit beberapa nanti ada PowerPoint yang akan saya share berdua dengan Pananda. Sebelumnya saya bekerja di PT McDermott berdua dengan Pananda juga. Saya sebagai quality control untuk material engineer di McDermott gitu ya. Mungkin langsung aja kita lanjutkan ke PPT kali ya, Bu Mutia. Ya Pak, silakan Pak. Oke, saya share my screen. Sudah. Ya, jadi sebenarnya etika itu mungkin akan saya bagi menjadi 5. Cuma yang akan kita bahas nanti adalah etika tentang keprofesian ya. Maksudnya dalam artian etika saat kita dalam dunia pekerjaan gitu. Karena mungkin purpose-nya adalah untuk persiapan teman-teman mahasiswa untuk kerja praktek atau magang gitu ya. Dan juga untuk menghadapi dunia kerja seperti itu. Saya mungkin tidak lebih pintar dari teman-teman. Saya hanya sekedar share apa yang pernah saya alami, kita diskusikan di sini bersama-sama gitu. Oke, pertama mungkin ada beberapa ruang lingkup etika. Yang pertama tentang yang paling dasar lah ya, di mana mungkin etika kita itu dibentuk, yaitu etika kita saat di keluarga gitu, saat bersama keluarga kita, etika yang di mana etika itu yang harus pertama kali kita punya gitu. Karena tetap aja keluarga adalah ruang lingkup terkecil kita seperti itu. Setelah itu ada juga etika lingkungan dengan sekitar kita dalam ruang lingkup seperti bertetangga dengan lingkup dan lain yang sekitarnya itu. Setelah itu ada juga etika profesi. Nah, ini yang akan kita bahas di sini lebih lanjut, yaitu tentang etika kita saat kita bekerja, apa aja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Terus juga ada mungkin yang akan lebih luas lagi, ada etika politik dan bisnis. Tapi kita tidak bahas lebih lanjut. Nah, untuk etika itu kita akan lebih fokus ke etika profesi. Ya, mungkin selanjutnya ada sedikit gambar itu ya. Ada orang sedang pakai baju rapi, sepertinya sedang bekerja. Tapi dia tidur gitu. Gimana menurut teman-teman di sini tentang orang tersebut gitu ya? Mungkin ada yang bisa berbagi pendapat. Sharing. Ya, silakan mahasiswa bagikan pendapatnya. Ya, Guritno, silakan Guritno. Kelelahan, Pak. Kelelahan. Bisa. Mungkin ibadah malam, Pak, jadi ngantuk. Wah, subhanallah, Masya Allah. Biasanya kalau orang ibadah malam, energinya malah bertambah biasanya. Ada lagi? Kebanyakan begadang Pak, nonton bola katanya. Oh, nonton bola ya Bu ya? Iya. Lagi Liga Champions gitu kali ya. Habis nonton Liga Champions besoknya kerja ya. Ketiduran. Ya sebenarnya ya mungkin nggak jauh-jauh beda ya. Ada orang yang mungkin kelelahan. Dia tidur gitu kan. Dia malamnya kuliah gitu kan. Besoknya kerja. Atau mungkin dia kerjanya pagi sampai malam gitu kan.
Tidak ada yang salah sebenarnya dengan tidur. Cuman mungkin saat di posisi kita tidur saat sedang kuliah, atau mungkin kita tidur saat kita sedang bekerja gitu ya, dimana kita sebagai seorang profesional ya harus kita tahu kapan waktunya istirahat dan kapan waktunya bekerja gitu ya. Maka ini salah satu bentuk dari etika yang kurang pantas gitu ya, kurang baik gitu. Saat tidur ya mungkin saat kita ngantuk ya kita tidur saat jam istirahat gitu ya, karena di kantor pun ada jam istirahat gitu ya, ada saatnya untuk kita bisa istirahat gitu. Tapi saat kita bekerja, apalagi saat lagi kuliah gitu ya, saat Mbak dosen sedang mengajarkan kita tidur, wah itu banyak kayaknya yang kayak gitu ya. Banyak ya Bu dosen ya. Tapi di Politeknik nggak ada dosen yang tidur, Pak. Bukan dosennya, siswanya. Mahasiswanya. Oh, banyak, Pak, yang nakut-nakutin dosen, Pak. Banyak. Waduh. Enggak ya, tapi bagus lah. Insya Allah pasti mendengarkan. Nggak ada yang salah dengan tidur ya Pak Haji. Tidur ya ibadah sebenarnya. Tidur ibadah Pak Nanda. Ya, Cuma kalau kebanyakan tidur kurang. Itu adalah hak untuk tubuh kita gitu. Nah mungkin dari orangnya mungkin lebih diatur lagi pola hidupnya mungkin kali ya, sehingga tidak mengganggu sekiranya dalam hal profesi mereka, dalam profesionalitas mereka. Betul. Dalam bekerja gitu setidaknya. Itu tantangan bagian dari apa ya namanya? Pengembangan diri kita lah gitu. Itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya bisa dilatih dan bisa diatur dan kalau seandainya kita disiplin gitu. Kira-kira begitu. Ya, baik Pak. Kalau di McDermott sendiri, kalau ada karyawannya yang tidur di saat jam kerja, sanksinya apa Pak? Iya, sebenarnya itu pas secara etika pun kita ke rekan kerja gitu kan sudah tidak enak gitu ya saat kita sedang kerja, dan pasti kita akan dapat teguran gitu ya ketika kita lagi kerja atau mungkin lagi meeting kita malah tidur gitu ya, karena emang kita kerja ya dibayar untuk bekerja dan ada saatnya kita untuk istirahat gitu. Tapi seandainya kita menggunakan jam kerja kita untuk istirahat ya pasti akan ada teguran terhadap itu, Mbak Mutia, Ibu Mutia. Ya, baik Pak. Lebih ke sanksi sosial dalam lingkungan kerjanya lah, kira-kira ya Pak Haji. Yeah. Dan itu akan mencoreng penilaian orang terhadap kita juga gitu. Jadi ya kira-kira harus dijaga lah. Oke Pak Haji. Oke. Next. Ada lagi yang mau diskusikan? Nanti kita ada sesi tanya jawab Pak setelah penyampaian. Oke. Oke Bu. Kita next dulu saja ya. Ya, silakan Pak Nanda. Ya, jadi berdasarkan ilustrasi yang sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa ternyata etika itu sebenarnya lebih kepada sesuatu yang benar salah gitu. Kira-kira benar atau salah apa yang kita lakukan di lingkungan kita bekerja. Dan secara garis besar bahwa etika itu adalah pedoman yang menyangkut moral kita, terus kontak sosial, dan hak kewajiban serta prinsip dan aturan dalam perilaku bekerja. Nah, secara umum etika kerja menetapkan hal-hal yang seharusnya boleh dilakukan dan tidak dilakukan sesuai dengan norma dan peraturan yang ada. Jadi intinya etika itu sebenarnya adalah benar dan salah. Dan benar dan salah itu datang bukan hanya dari mungkin kita berbenturan dengan peraturan baku perusahaan atau apa mungkinnya sebenarnya ada suatu ketika kita melakukan perjanjian dengan perusahaan sebelum kita bergabung, tapi juga berkenaan dengan moral. Kita merasa bahwa apakah yang kita lakukan ini pantas atau enggak gitu. Kira-kira salah atau enggak. Dan ini sebenarnya
eh, dapat diasah seiring kita berkembang karir kita dalam dunia pekerjaan kita. Dan tentunya setiap lingkungan pekerjaan itu mempunyai benar dan salah yang relatif. Kalau untuk kita di dunia konstruksi, benar dan salahnya itu mungkin lebih ke safety-nya, terus bagaimana cara kita bekerja dan bagaimana cara kita bekerja sama dengan orang-orang lapangan, dengan orang-orang inspektor kita. Nah, ada kalanya kita akan menemukan masalah-masalah yang sebenarnya itu sederhana tapi dapat berakibat fatal dalam lingkungan pekerjaan kita. Nah, di sini diperlihatkan juga contoh-contoh beretika. Contoh-contoh beretika sini ya tidak melanggar peraturan. Patokan kita kan di sini kan peraturan dari perusahaannya, terus moral kita, apakah ini apakah dirasa perlu untuk dibesarkan atau tidak gitu. Itu adalah kebijakan dari kita dalam memutuskannya. Terus kita saling menghargai di sana, saling menghargai karena kita bekerja sama di sana dan kita orang lain kita tidak bisa bekerja sebelum orang lain bisa udah menyelesaikan pekerjaannya. Terus orang yang sudah kita juga tidak akan bisa bekerja kalau seandainya kita tidak menyelesaikan pekerjaan kita gitu. Nah, profesional, jujur, artinya berintegritas. Terus kalau seandainya kita temukan ada temuan-temuan yang sifatnya mungkin kalau khususnya di dunia konstruksi mungkin berbahaya, sudah barang tentu kita tidak boleh menutupi kejadian tersebut. Karena dengan kita bersuara, maka kita dapat menjadi bagian dari evaluasi untuk kejadian tersebut. Dan bersuara melaporkan pelanggaran itu adalah bagian dari cara kita beretika dalam bekerja. Kira-kira begitu. Pak Haji ada tambahan? Ya, sebenarnya contoh beretika itu ya seperti tadi contoh yang tidur. Itu banyak hal yang bisa kita pelajari bahwa di situ kita bisa terlihat ketika teman kita bekerja, kita tidur gitu ya, salah satu bentuk tidak baik karena kita mungkin tidak menghargai teman kita seperti itu. Terus kita secara profesionalnya juga akan dipandang kurang profesional gitu ya. Dan ya untuk beberapa hal-hal terkait dengan yang dibahas tadi Pananda seperti no shortcut atau tidak menutupi kejadian, itu juga salah satu bentuk etika kita ketika kita menemukan sesuatu hal yang kurang, yang di luar dari prosedur atau peraturan dari perusahaan, maka kita harus menyampaikan itu sebagai bentuk etika kita terhadap peraturan perusahaan seperti itu. Jadi, dan itu pasti bisa didiskusikan dengan orang-orang terkait gitu ya. Seperti itu. Mungkin kita bisa solusinya kira-kira ya Pak Haji. Betul. Semua masalah bisa diselesaikan. Jangan diam, setiap ada keluhan atau permasalahan yang hadapi, kita bareng-bareng di sini di satu payung. Iya, baik Pak. Jadi begini Pak, selalu ada kendala dengan mahasiswa magang di industri, di mana mahasiswa ini sulit untuk menyampaikan, sulit berkomunikasi intinya Pak. Jadi seandainya ada problem nih di line-nya mereka atau di departemennya mereka, tapi sulit untuk mengungkapkan. Nah, mungkin Bapak bisa memberikan saran bagaimana caranya mahasiswa ini mampu untuk berkomunikasi yang baik di departemennya. Ya, seperti ini Bu. Mungkin saran saya, masukan dari saya adalah saat teman-teman akan magang atau kerja praktek gitu ya, yang pasti teman-teman akan punya pembimbing kerja praktek, mempunyai 2, pertama dari kampus, dari universitas mungkin gitu ya, yang satu lagi dari perusahaan itu tersebut.
Teman-teman pasti akan punya pembimbing magang yang akan mengarahkan teman-teman untuk di perusahaan tersebut, seperti misalnya memberi info job desk-nya apa, terus memberikan info seperti apa flow dari perusahaan tersebut. Nah, pembimbing itu yang harus teman-teman selalu ikuti, dalam artian jadi itu adalah pembimbing itu adalah backup kita untuk sharing tentang perusahaan tersebut. Seandainya kita bingung terhadap seperti apa ya cara bekerja di sini seperti apa, terus ketika ada sesuatu yang ada di perusahaan tersebut yang mengganggu kita, mengganjal hati kita, maka kita wajib untuk sharekan itu ke pembimbing tersebut, karena pembimbing tersebut yang sudah bekerja di sana, yang sudah mengerti flow alur dari perusahaan tersebut, maka kita harus sering proaktif dengan pembimbing tersebut gitu. Proaktif, terbuka, dan saya percaya saat mendaftar untuk menjadi peserta magang di sana, pasti teman-teman ada rasa penasaran gitu, sebenarnya ngapain sih di sana gitu loh, terus apa aja sih yang bakalan dikerjain gitu. Itu kan rasa-rasa penasaran yang natural yang keluar, dan selayaknya hal tersebut berkembang dalam diri kita, dan secara spontanitas itu akan keluar sendiri dalam bentuk pertanyaan atau dalam bentuk diskusi gitu. Jadi kalau kata teman saya ya jangan banyak pikiran gitu loh. Jadi keluarin aja apa yang dipikirkan. Toh kita juga masih dalam mahasiswa masih belajar. Jadi nggak ada yang salah dengan pertanyaan gitu. Jawaban pasti ada salah benarnya gitu, tapi pertanyaan nggak ada yang salah. Pertanyaan itu ya karena kita pengen tahu gitu, karena kita nggak tahu gitu loh, atau karena kita ragu-ragu akan satu hal, dan kita mencari orang yang sekiranya tepat atau yang mungkin memang punya capability buat menjawab pertanyaan tersebut gitu loh. Dan yang seperti kata Pak Aji tersebut, bahwa orang terdekat dalam magang teman-teman semua ya pembimbing teman-teman yang di sana gitu loh. Dan apalagi misalnya kendalanya nih kayak waktu saya kerja praktek dulu, pembimbing saya di perusahaan ternyata sering sibuk keluar ya. Teknologi sekarang udah banyak gitu loh, dan chat pun juga nggak masalah ya, yang penting selama itu masih sopan. Nah, kalau kita udah berbicara tentang kesopanan, nah ini termasuk etika juga gitu dalam berkomunikasi dengan pembimbing di perusahaan teman-teman. Jadi ya let it flow, jangan terlalu banyak pikiran, keluarin aja. Jadi begini Pak Nanda, kebanyakan mahasiswa ini lebih takut untuk memulai dan lebih menunggu gitu daripada mengejar bola, ibaratnya begitu Pak. Nah sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh mahasiswa magang? Bagaimana caranya kiat-kiat supaya mahasiswa ini lebih proaktif dibanding lebih menunggu gitu Pak? Ya, jadi sebenarnya ketika kita magang gitu ya, Bu Mutia, buat teman-teman, kita asumsikan bahwa kita yang butuh terhadap perusahaan gitu. Bahwa disitulah dunia, mungkin kalau teman-teman yang baru mulai akan magang, yaitu sebagai pengalaman pertama profesional gitu ya, pengalaman pertama bekerja secara profesional gitu. Maka dari situ ya kita harus banyak-banyak bertanya, dalam artian kita akan dihadapi dengan real case yang ada di sana gitu, yang di luar dari book gitu kan, dari buku kuliah kita. Maka satu-satunya cara adalah ya selain kita mengikuti arahan dari itu, ya kita harus banyak bertanya juga nggak harus ke pembimbing ketika pembimbing sibuk, bisa juga kita bertanya ke orang-orang yang memang ada di sana gitu ya, seperti mungkin saat ada pekerjanya atau operatornya, bisa juga kita ambil ilmu di sana, atau dengan supervisornya gitu ya, kita akan banyak ilmu di sana. Yang pasti adalah yang harus kita punya adalah rasa penasaran kita harus tinggi, karena disitulah tempat kita pertama kali belajar bekerja gitu ya, untuk yang masih masih full time kuliah gitu ya. Maka disitulah saat yang paling pas untuk kita benar-benar mengetahui, oh seperti ini
bekerja gitu ya. Mungkin sedikit menambahkan Pak Haji, dari saya mungkin sekedar tips ya. Kalau mungkin dari beberapa teman-teman ada yang kurang proaktif atau bingung sebenarnya mau ngapain di sana, asumsi saya sih bahwa kemungkinan teman-teman juga kurang dapat gambaran sebenarnya apa namanya perusahaan ini seperti apa atau gimana sebenarnya pekerjaannya. Nah, sedikit tips dari saya ya, sekarang kan zamannya udah canggih, teknologi udah bisa diakses. Mungkin tinggal googling atau apa gitu tentang pekerjaan di sana atau perusahaan di sana, sehingga teman-teman yang bekerja praktis di sana nggak kosong-kosong amat gitu loh. Karena pada saat kita kosong, artinya kita apa namanya nggak punya bahan gitu loh, sebelum kita gabung di sana, ya otomatis kita nggak bakalan punya pertanyaan atau suatu hal yang akan dibahas. Tapi kalau seandainya kita udah riset duluan, sebenarnya di perusahaan apa, atau mungkin sejarahnya gimana, terus sudah berubah nama seperti apa dari tahun ke tahun, terus mungkin mainannya apa, mungkin mainannya dulu suatu hal yang remeh, terus tiba-tiba berkembang, terus menjadi suatu hal yang lebih besar gitu. Nah, saat bahan-bahan tersebut ada dan teman-teman udah riset secara mandiri, saya percaya teman-teman bakalan ada aja yang bakalan teman-teman kepikiran gitu loh, wah ini kalau seperti ini kira-kira bisa seperti ini Pak gitu loh. Jadi sebenarnya kendala kenapa teman-teman kebingungan di dunia industri itu sebenarnya ya karena dalam keadaan kosong aja gitu loh. Jadi usahakan riset aja, riset anywhere anytime, internet provide semua apa namanya bahan di sana. Jadi atau enggak seminimal mungkin teman-teman ya mengkoneksikan ilmu teman-teman yang udah ada di yang udah diterima selama belajar di Politeknik, dan kira-kira ilmu ini kepakainya seperti apa di perusahaan. Itu pun sudah membuat pembicaraan mengalir gitu loh, dan ketika pembicaraan mengalir dan bergulir dan semua topik bakalan akan dibahas gitu loh. Jadi ya itu sekedar tips dari saya, riset mandiri gitu loh. Secara mandiri apa namanya inisiatif gitu buat mencari infonya gitu. Terus ajak terus bicara pembimbingnya juga selalu gitu. Ajak komunikasi selalu, karena memang dari perusahaan dia ditugaskan buat memantau dan mengawasi kita juga gitu loh. Jadi jangan banyak bingung aja gitu. Terus kalau seandainya sempat mengeluarkan statement yang kira-kira salah ya poker face aja, maksudnya kita belajar kok di sini gitu loh, dan selalu andalkan 3 kata ajaib gitu. Terima kasih, maaf, tolong gitu loh. Kalau salah ya maaf gitu loh, minta maaf. Kira-kira tidak apa yang saya pertanyakan atau yang saya sampaikan salah gitu kira-kira. Atau kalau seandainya kita berhubungan dengan bapak-bapak yang bekerja di sana misalnya dan kita ditugaskan buat ini itu, ya kita minta tolong. Orang-orang tersebut yang udah bergabung di perusahaan, mereka udah dididik secara mandiri juga sama perusahaan dan mereka akan sangat terbuka gitu loh, bahkan mereka bakalan akan bertanya banyak kepada kita karena kita punya background pendidikan gitu loh. Mereka bakalan bertanya banyak, dan itu yang selama ini saya rasakan waktu saya berkuliah dulu, waktu saya kerja praktek dulu, terus waktu saya tugas akhir dulu, karena kerja praktek dan tugas akhir saya tuh di luar semua, dan selama komunikasi terus berjalan nggak ada masalah yang nggak bisa dipecahkan. Insya Allah ada aja solusinya gitu. Yang penting jangan diam. Kalau seandainya bingung mau ngomong apa, riset dulu, apapun itu. Dunia informasi udah terbuka sangat luas. Kira-kira gitu. Karena kita sering di lingkaran orang-orang yang keren gitu loh. Maksudnya di lingkaran orang-orang yang memang nggak menutup diri lah istilahnya, nggak menutup diri
orang tersebut yang bergabung di sana yang direkomendasikan pernah berulah atau melakukan satu kesalahan fatal, nah orang yang di atasnya mungkin pertanyaannya satu, itu siapa sih yang bawa gitu. Jadi kontrolnya pun lebih gampang, dan saya pikir ya praktik umum, dan ini privilege yang parameternya itu sangat sulit dikontrol gitu loh. Sangat sulit dikontrol, dan untuk dibenturkan dengan etika pun sebenarnya nggak ada masalah juga sih sebenarnya gitu loh, karena ini nggak melawan hukum juga sebenarnya. Apa ya Pak Haji kira-kira tambahannya? Izin Pak, saya Desi Oktani, saya mengajar di elektronika yang hari ini menemani kawan-kawan mahasiswa D3 elektronika. Ya, saya sepakat dengan Pak Nanda, mungkin bahasa orang dalam sebenarnya itu fungsinya untuk rekomendasi begitu ya Pak ya. Ya. Sehingga akhirnya perusahaan lebih percaya gitu bahwa yang masuk gitu ya ke perusahaan mereka itu lebih gampang diorganize seperti itu. Dan memang benar sepakat bahwa tidak ada etika yang dilanggar sebenarnya ketika yang dibawa itu adalah yang memang berkompeten seperti itu. Yang memang pas untuk ditempatkan juga untuk bekerja di sana. Nah, tinggal berarti PR-nya kita juga nih membuka link ya, relasi sebanyak-banyaknya sehingga akhirnya kita bisa punya banyak juga nih kandidat orang dalam gitu orang ya Pak dalam. Ya. Terima kasih Bu, udah ditambahkan. Ya, jadi setelah ini nanti bisa kenalan lebih jauh dengan narasumber kita, Pak Haji dan Pak Nanda. Ya. Bisa. Bisa Bu, jadi orang dalam. Kita bisa jadi orang dalam teman-teman semua. Mantap Pak. Makasih Pak. Sama-sama. Oke. Ada lagi atau kita lanjut dulu? Tinggal sedikit lagi sih slide-nya. Silakan Pak Haji. Oke, Pak Nanda, silakan Pak Nanda. Oke, jadi tentunya kita udah membahas tentang etika gitu kan. Terus kita tahu bahwa etika itu satu yang benar dan salah. Dan benar dan salah itu parameternya kita mengacu kepada aturan-aturan yang ada, pedoman-pedoman. Nah, ada beberapa pedoman-pedoman yang bisa menjadi acuan untuk teman-teman bersikap dalam bekerja dan memutuskan apakah hal tersebut boleh dilakukan apakah tidak boleh dilakukan. Nah, tersebut ya kalau seandainya teman-teman udah bekerja di satu perusahaan misalnya ya aturan perusahaan tersebut pasti ada ya, setiap perusahaan punya aturan sendiri dan berbagai tipe perusahaan maksudnya beda pekerjaannya atau beda apa yang dimainkannya, beda juga aturan yang mereka terapkan. Dan kesepakatan ini agreement, maksudnya saat kita gabung di sana apakah kita menjadi mahasiswa magang atau apakah kita melamar pekerjaan di sana, tentunya kan kita menandatangani suatu surat kesepakatan gitu di kontrak kita. Dan itu nggak boleh asal tanda tangan aja gitu loh, maksudnya kita juga harus memahami isinya seperti apa gitu. Nah itu ada di bagian agreement-nya, policy agreement-nya. Dan itu terbuka, file-file tersebut bakalan terbuka kalau seandainya teman-teman bergabung di satu perusahaan tersebut. Jadi jangan khawatir. Oke. Dan mungkin di luar dunia lembaga tersebut mungkin ada yang namanya kode etik profesi. Ya, seperti wartawan mungkin ya dia punya lembaga sendiri yang mengatur sebenarnya profesi mereka tuh boleh dan tidaknya apa aja sih sebenarnya gitu. Nah, kalau kita misalnya di dunia engineering berarti kita lebih ke lembaga keinsinyurannya mungkin dia membuat peraturan-peraturan atau sesuatu yang sekiranya boleh atau enggaknya yang kita lakukan dan itu sifatnya secara umum gitu loh. Maksudnya nggak hanya terbatas di satu lembaga atau perusahaan aja tapi dilakukan oleh secara umum untuk khusus profesi itu aja gitu. Nah, terakhir mungkin pedoman perilaku kita ya bagaimana kita bersikap, selalu proaktif dan komunikatif. Jangan diam, jangan tutup mata. Setiap apapun yang kita temukan, bawel aja gitu loh. Kalau seandainya kita nggak tahu, tanyakan. Kalau seandainya kita punya pendapat sendiri ya sampaikan gitu loh. Dan kalau seandainya ada suatu hal yang sekiranya patut dilaporkan ya laporkan gitu loh, jangan dibiarkan gitu loh. Dan itu juga
bagian dari pedoman perilaku kita. Di samping di luar itu semua ada satu hal yang mungkin nggak bisa kita bisa kita bilang itu bukan aturan tertulis gitu loh, bukan aturan tertulis, tapi kita merasakan bahwa hal tersebut kita bisa sepakati bersama gitu. Itu moral hati kita gitu loh. Jadi mungkin di pekerjaan kita bakalan menemukan masalah-masalah yang mungkin wah ini mah kita aja gitu yang beresin gitu, jangan usah dibesar-besarin gitu loh. Atau mungkin kalau seandainya benar-benar udah nggak bisa diselesaikan bareng-bareng, ya udah kita dinaikin ke yang lebih tinggi dari kita, sehingga mungkin dia bisa dengan segala pengalaman dia bisa mengarahkan seperti apa sih untuk penyelesaiannya gitu. Apa etika dan kepatuhan itu ya kita jadikan acuan kerja kita yang saling berkesinambungan, bahwa ya ketika kita mengikuti peraturan-peraturan yang ada dan kita melakukan itu dengan baik, insya Allah proses ke depannya akan berjalan secara baik gitu ya. Terus ya ketika ada hal-hal yang kita melanggar seperti itu, maka akan timbul yang adanya namanya konsekuensi gitu ya, konsekuensi dari proses kita sendiri. Seperti tadi video orang yang sedang bekerja di ketinggian, dan ada yang lewat, ya yang di bawah pun tidak menegur yang di atas kenapa tidak dipasang barrier, yang di atas pun tetap melakukan pekerjaannya, maka kan proses-proses itu akan berefek ke konsekuensinya, yaitu ya akan terjadi kecelakaan kerja. Nah mungkin efeknya lagi nanti akan kena hukuman disiplin, kalau surat peringatan, dan mungkin yang lebih parahnya akan kena pemutusan hubungan kerja gitu ya, kalau sudah sangat fatal. Terus yang terakhir yang bisa kita sampaikan adalah bahwa setiap hal itu ya, ketika kita baru masuk ke lingkungan yang baru, maka kita akan terus beradaptasi. Kita akan harus banyak menanyakan, kita harus banyak compare dari masukan dari mana-mana, kita harus banyak membaca, banyak bertanya, dan ketika kita bingung ya ketika kita punya sesuatu yang kita dapat gitu ya, kita harus coba diskusikan itu dengan orang-orang yang terkait, seperti mungkin saat magang ketika punya masukan, Pak kayaknya bagusnya seperti ini ya, kalau saya pernah di kampus coba-coba kayak gini, itu harus disampaikan ke pembimbing atau mungkin ke orang-orang yang berkompeten ya, misalnya ke supervisornya atau siapa gitu ya. Dan ketika kita menemukan sesuatu hal yang mengganjal atau mungkin berbahaya, ya kita harus laporkan. Kita harus laporkan hal-hal yang pelanggaran yang terjadi itu kepada mungkin saat magang ya, kepada pembimbing atau supervisor gitu. Mungkin itu yang bisa kami berdua sampaikan secara materi. Mungkin selanjutnya kita akan sharing kali ya Mbak. Iya Pak, karena mengingat waktu kita akan segera berakhir ya. Sampai berakhir pukul 15 Pak, mungkin ada satu pertanyaan dari mahasiswa. Saya persilakan. Baik, mahasiswa, ada yang ingin bertanya? Ada Bu, saya Iksan Maulana. Begini Pak, terkait dengan komunikasi, untuk komunikasi kita kan seperti kalau misalnya perusahaan-perusahaan di Batam itu kan banyak basisnya itu kan yang kayak international scale, kayak yang dari Jerman, atau misalnya kayak perusahaan-perusahaan di Batu Ampar, kayak Klatek atau Backdermot itu dari Australia, Amerika dan lain-lain gitu Pak. Kalau misalnya untuk komunikasi gini Pak, ini kan kita kan terkait dengan etika profesi, yaitu ada beberapa orang kayak memiliki terkendala di bidang bahasa gitu Pak. Itu bagaimana ya Pak ya caranya misalnya gitu? Misalnya atau bahasa Inggrisnya kurang fasih atau pasif atau terlalu aktif. Kalau misalnya kita berbicara misalnya kalau bahasa Inggrisnya ini dianggaplah Pak kurang fasih gitu. Nah, itu gimana ya Pak ya attitude kita itu sebenarnya sebagai mahasiswa magangnya di situ? Oke. Ya ini berarti case-nya untuk perusahaan-perusahaan yang mungkin sudah multinational company ya, jadi sudah menggunakan dua bilingual bahasa ya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris gitu ya. Oke, berarti
saran saya adalah untuk bahasa sebenarnya kita kalau untuk tulis menulis mungkin kita saat kita terkendala kita bisa menggunakan media-media yang ada di Google ya untuk translate apa yang kita mau sampaikan ke dalam bahasa Inggris gitu. Dan saat untuk speaking pun sebenarnya kalau sepengalaman saya bahwa misalnya orang luar yang akan komunikasi sama kita pun dia juga tahu bahwa bahasa Inggris adalah bukan bahasa ibu kita gitu. Bahasa Inggris adalah bahasa asing bagi kita gitu. Jadi dia pun akan sangat welcome ketika kita menyampaikan sambil menggunakan isyarat tangan atau mungkin kita sambil dari HP misalnya saya mau ngomong seperti ini, saya tunjukkan ini seperti ini kayak gitu. Ke HP itu pun sangat welcome gitu. Bahwa apalagi saat sekarang ini semua media maksudnya semua jejaring ya bisa kita gunakan untuk membantu itu. Tapi yang akan sangat membantu, akan sangat memberi nilai plus ketika kita bisa bahasa Inggris gitu ya. Sedikit menambahkan, kalau untuk berbicara bahasa asing sebenarnya ya karena memang bukan bukan bahasa ibu kita, kata Pak Haji tadi, ya kita banyak berlatih aja untuk itu gitu. Dan kita jangan malu kalau seandainya kita nggak tahu kalimatnya atau nggak tahu kata-katanya depan orang tersebut. Aku pun juga sering kayak gitu kalau di depan orang-orang asing. Biasanya aku kalau udah terkendala kata-katanya aku nggak keluar, itu how to say it atau kayak gitu, how to say it. Ya, jadi yang penting kita tuh bisa menyampaikan apa yang kita mau gitu loh. Kan sebenarnya kan tujuan komunikasi ini kan sebenarnya bukan masalah apakah kita menyampaikannya dengan cara maksudnya menyampaikan dengan susunan kata yang benar, itu adalah hal yang penting juga, tapi tujuan utama dari komunikasi itu kan saling mengerti sebenarnya. Saat pesan kita itu tersampaikan, bagaimanapun cara kita menyampaikan, sebelibet apapun kita menyampaikan atau se-effort apapun kita menyampaikannya kepada orang tersebut, tapi orang itu mengerti, berarti komunikasi teman-teman udah sukses gitu loh. Yang salah itu ya diem gitu. Kalau diem ya orang nggak tahu gitu kita apa. Kita kan dikasih teknologi sama Tuhan, mulut kan buat berbicara dan tangan buat melakukan banyak hal gitu loh. Nah, poinnya yang penting adalah orang yang kita komunikasikan itu dia ngerti apa maksud kita, dan itu udah sukses. Secara tujuan komunikasi udah sukses. Apakah nanti kepikiran bahasanya tadi agak gimana, agak memalukan atau gimana, itu mah nggak, itu pikiran kita aja gitu. Orang bule atau orang asing itu juga senang aja gitu dengan kita ngomong kayak gitu loh. Yang penting ya tujuan komunikasinya tuntas gitu, tersampaikan, dan kita vibe kita atau aura kita keluar gitu saat kita melakukannya dengan sangat pede gitu, meskipun berantakan atau salah-salah, tapi ya udah, maksudnya ini hajar aja udah gitu loh. Gitu kira-kira. Ya baik, terima kasih Pak Nanda, Pak Haji. Bagaimana? Sudah cukup ya pertanyaan dari mahasiswa. Ini sharing yang sangat menarik sekali karena memang kelas etika profesi ini biasanya narasumbernya hanya satu orang. Tapi untuk pertemuan kali ini ada 2 orang narasumber sekaligus. Wah, ini luar biasa. Dapat Ibu simpulkan bahwa etika profesi merupakan bagian dari etika sosial yang menyangkut bagaimana mereka harus menjalankan profesinya secara profesional. Dengan etika profesi, diharapkan kaum profesional dapat bekerja sebaik mungkin serta dapat mempertanggungjawabkan tugas yang diamanahkan. Ya, demikianlah pertemuan kelas etika profesi kita pada siang hari ini dan udah masuk sore ya. Terima kasih kepada Bapak Nanda, Bapak Haji dan seluruh dosen serta mahasiswa yang terlibat dalam pertemuan Zoom pada hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan oleh narasumber bermanfaat buat mahasiswa ke depannya. Semoga bisa diimplementasikan nantinya di tempat magang dan di dunia kerja. Ya, baik, Bu. Terima kasih. Semoga bisa membantu di McDermott, Bu. Ini saya sama Pak Nanda terima kasih juga. Kita juga menyampaikan naruh alamat email pribadi dan nomor HP ketika ada nanti pertanyaan-pertanyaan lanjutan. Baik Pak, langsung kirim CP saya Pak. Oke.
Baik, siapa? Ada Tapi orang lagi? dalam suaminya, Pak. Apa, Amril? Nanti saya langsung kirim CV Bu ke Pak Aji. Iya, silakan. Soalnya saya udah 3 bulan ngantar lamaran proses elektrik belum dipanggil Bu. Oh iya, semoga sudah sudah kenalan dengan Pak Aji ada kabar baik ya, Amril. Baik Bu. Ya. Terima kasih semuanya. Demikianlah pertemuan kelas etika profesi pada sore hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada salah penyampaian. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin izin mengambil gambar bagaimana? Tiga foto. Putri. Mungkin bisa diaktifkan kameranya masing-masing. Dan Bu, share-nya. Baik, dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3, ya 2 kali lagi. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi ya. Banyak juga. 3, 2, 1. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kami persilakan kepada mahasiswa, Bapak Ibu dosen dan narasumber mungkin untuk dapat meninggalkan kelas ini. Assalamualaikum. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih.